Ada tuyul yang bisa bikin kita jadi kaya banget guys. Tapi syaratnya si tuyul itu harus mimik cucu si pemiliknya dulu guys. Dan jika tidak diberi susu, maka bukan hartanya aja yang habis, tapi orangnya juga. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Nah, di video kali ini kita akan merangkum film terbaru dari salah satu rumah produksi Indonesia yang berjudul Mimik Cucu. Nah, pastikan kalian nontonnya sambil pakai headset dan jauhkan dari jangkauan anak kecil karena film ini agak-agak sus ya. Oke, let's go, kita mulai. Di awal film, kita pun diperkenalkan dengan sepasang keluarga muda bernama Mia dan suaminya bernama Bima. Mia mengeluhkan tentang kondisi keuangannya yang tidak baik-baik saja, padahal mereka sudah menikah selama hampir setahun. Hal ini diketahui karena beberapa bulan lalu, Bima di PHK dan belum kembali mendapatkan pekerjaannya. Mia pun menyarankan agar Bima meminjam sejumlah uang kepada adiknya sendiri, karena diketahui adiknya Bima itu jauh lebih sukses ketimbang mereka. Hutang mereka dengan beberapa teman dan juga pinjol-pinjol juga semakin bertambah seiring jalannya waktu. Mia juga sering didatangi oleh penagih hutang karena tak kunjung membayar cicilan dari pinjol mereka. Sebelum meminjam uang ke adiknya, Bima kala itu sempat menolak karena sejujurnya ia baru saja meminjam uang dengan adiknya itu. Namun mau tak mau, ia harus menuruti permintaan Mia karena hanya adiknya lah yang dapat membantu mereka. Setelah mereka pun mengunjungi adiknya Bima, mereka mulai berterus terang soal kondisi keuangan mereka. Namun sayang, adik Bima mengatakan bahwa dia tidak bisa meminjamkan uang karena dia juga mempunyai utang yang masih belum terbayarkan. Ya, ternyata adiknya Bima juga nggak sekaya yang dikatakan Mia ya. Lalu datanglah istrinya, adik Bima, yang memperkeruh suasana dan memandang rendah keluarga Bima serta Mia. Gini nih kalau laki-laki depan cewek nih ya. Makanya punya suami itu kerja, bukan main magic chess di rumah gitu. Pada akhirnya, karena sakit hati dan masih punya harga diri, mereka pun memutuskan untuk angkat kaki dari rumah sang adik dengan ekspresi kesal. Sepulangnya dari sana, mereka berdua mampir ke warung Madura untuk sekadar membeli minum. Ia pun membicarakan kelakuan adiknya yang merendahkan dirinya dan istrinya. Bima merasa kalau adiknya seperti itu karena saat itu ada sang istri. Tak disangka, wanita di samping mereka berdua pun mendengarkan pembicaraan mereka tentang masalah keuangan mereka yang sedang sulit. Lalu tiba-tiba wanita itu pun menyarankan agar mereka memelihara si Kumar. Namun pada saat itu Bima masih tak percaya dan ragu dengan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Tetapi wanita itu tetap memberitahu kepada mereka agar bisa memelihara si Kumar alias si tuyul. Begitu sampai di rumah, Bima pun mengatakan bahwa dia mulai tertarik dengan ucapan wanita tadi dan berniat memeliharanya. Namun saat itu justru Mia yang takut karena sudah menjadi rahasia umum. Seseorang yang memelihara Kumar, maka ia harus memberikan makan dengan cara mengempengnya atau memberikan susu segar milik si Mia untuk si Kumar. Tetapi karena hutang dan kebutuhannya semakin hari semakin meningkat, Bima pun terus meyakinkan Mia kalau memelihara Kumar tidaklah susah. Mereka harus menganggap kalau Kumar itu adalah momongan mereka sendiri. Mia pun memberikan ide yang cemerlang bagaimana kalau nanti si Kumar minta minum atau makan, mereka memberikan susu dari cewek lain sebagai induknya. Mendengar hal itu, Bima pun langsung menyetujuinya dan malam ditutup dengan keduanya melaksanakan pengiclikan yang membagongkan. Keesokan harinya, Mia didatangi oleh pemilik kontrakan yang menagih uang kontrakan mereka. Mia pun menjanjikan kalau lusa dia akan membayarnya. Pemilik kontrakan pun mendesak jika lusa mereka masih belum bisa bayar, sebagai gantinya Mia harus diasah oleh pemilik kontrakan tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka pun mendatangi seorang dukun dan menyampaikan niat untuk memelihara Kumar. Simbah mengatakan kalau mereka harus sanggup dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Karena sudah kepepet dengan kebutuhan dan banyaknya hutang yang mereka miliki, keduanya pun memperbulat tekad untuk memeliharanya. Kemudian Mia disuruh untuk mengikuti ritual yang dikatakan Simbah, yang dimana ritualnya ini juga membagongkan. Simbah juga mengetes kekuatan seruputannya yang setara dengan sedotan si Kumar agar si Mia tidak kaget ketika si Kumar meminta makanan. Lantas setelah selesai melakukan ritual tersebut, Bima pun membayar biaya pembelian si Kumar. Namun Bima berkata kalau ia tak mampu membayarnya secara langsung. Ia berjanji jika semua ini berjalan dengan lancar, ia akan kembali untuk melunasi kekurangannya. Kemudian Simbah pun berbisik tanpa sepengetahuan Mia. Ia mengatakan pada Bima, bagaimana kalau sebagai ganti pembayarannya istrinya harus mau dia selesai dengannya. Bima pun sempat berpikir sejenak, namun pada akhirnya Bima tetap menyetujuinya karena udah kepepet-pepet banget. Simbah pun kemudian memberikan beberapa peralatan untuk langsung mereka lakukan agar si Kumar ke spawn. Lantas sesampainya di rumah, mereka pun mulai melakukan pemanggilan. Dan setelah muncul, Bima langsung menyuruh si Kumar untuk melakukan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, si Kumar pun datang dan memberikan sejumlah uang kepada Bima sebanyak 1 kantong penuh. Mereka pun kegirangan bukan main karena sekarang gampang banget mereka
cari uangnya. Lantas, tepat pada keesokan harinya, Bima dan Mia pun memanggil seorang ibu untuk mau membantunya merawat dan mengasihi putranya. Namun Mia dan Bima enggak mengatakan bahwa si putranya itu adalah seekor kumar. Namun mereka menjanjikan gaji yang sangat besar yang membuat si ibu tak bisa menolaknya. Lantas setelah ibu menerima uang, ia pun berniat untuk langsung melakukan pekerjaannya. Ia pun langsung masuk ke kamar dan melakukan tugasnya sebagai suster. Namun, betapa terkejutnya si ibu, ternyata yang harus dia empengi adalah seekor kumar. Kumar pun tanpa pikir panjang langsung menyeruputi kates si ibu. Si ibu malah langsung tak sadarkan diri dan akhirnya tereliminasi coy. Dan akhirnya mereka berdua baru sadar kalau kates yang kumar mau hanyalah milik si Mia alias ibunya sendiri. Dan akhirnya mau nggak mau Mia pun kini harus turun tangan dan turun ibunya juga gitu. Karena kalau bukan milik ibunya sendiri maka yang disedot otomatis akan langsung tereliminasi seperti ibu-ibu tadi guys. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, Bima mengatakan kalau dia masih punya hutang kepada Simbah. Mia pun terkejut karena dia tak tahu menahu tentang hutang tersebut. Bima menjelaskan bahwa hutangnya kepada Simbah adalah bahasanya selesai oleh Simbah. Mia pun kaget dan marah kepada Bima. Namun pada akhirnya, setelah perdebatan panjang, Mia pun mengiyakan permintaan tersebut dengan perasaan yang sangat kecewa. Keesokan harinya, Simbah pun datang dan langsung menuju ke kamar untuk mereview Mia. Bima pun hanya bisa duduk termangu mendengar suara Simbah dan Mia yang sedang berkuda bersama. Dan setelah selesai, Simbah malah membuat syarat tambahan untuk mengizinkannya datang kemari lagi jika ia menginginkan Mia kembali. Jika Bima tak mau mengizinkannya, maka siap-siap dia akan jatuh miskin. Malam harinya, Mia pun bermimpi kembali direview oleh Simbah. Kemudian pada pagi harinya, Mia malah berkata kepada Bima untuk jangan lupa menjadwalkan dirinya kembali direview oleh Simbah. Ternyata bukan hanya Simbah yang nagih, Mia juga ikut kesemsem dengan ubi jalar milik Simbah yang tahan sampai sejam lebih, 2 kali lagi. Sin kemudian berpindah ke suatu rumah. Kala itu terlihat sang istri yang sedang menghitung gajinya. Ia pun merasa kalau keuangan mereka tidak cukup untuk bulan ini. Ia lalu meletakkan uang tersebut ke dalam lemari. Namun beberapa saat kemudian, kumarnya Bima dan Mia datang untuk mengambil uang tersebut. Di sisi lain, Pak RT dan wakilnya terlihat sedang melaksanakan ronda hari itu. Kemudian mereka pun mendengar suara teriakan warga yang segera menuju sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari pasangan yang tadi berteriak karena uangnya hilang tiba-tiba. Pak RT dan wakilnya pun menenangkan mereka dan berjanji akan mencari pelaku yang mencuri uang tersebut. Sin kemudian berpindah kepada Bima dan Mia. Saat itu mereka sedang bertemu dengan adiknya dengan mengendarai mobil baru. Adik Bima pun terkejut karena yang keluar dari mobil tersebut adalah kakaknya. Bima dan Mia pun menemui adiknya dengan tujuan untuk melunasi hutang yang kemarin-kemarin dia pinjam. Di sisi lain, Pak RT dan wakilnya terpantau sedang dikerjai oleh si Kumar. Mereka pun mencari dan mengejar si Kumar, namun mereka tak bisa menangkapnya. Lantas pada keesokan harinya, terlihat Mia yang akan pergi arisan dengan teman-teman sosialitanya. Kemudian setelah Mia pergi, datanglah Gita alias istri dari adiknya untuk ke rumah Bima. Tujuan Gita datang ke rumah Bima adalah untuk meminjam uang padanya. Untuk membalas rasa sakit hatinya, Bima pun meminjamkan uang tersebut. Namun dengan satu syarat, di mana Gita tak perlu mengembalikan uang itu jika mau begituan dengannya. Anjay, epic comeback from Bima. Tak diduga, ternyata Gita menerima permintaan Bima dan mereka pun segera adu aset duniawi saat itu juga. Apesnya, Mia yang baru jalan ternyata balik lagi untuk mengambil dompet yang ketinggalan. Mia pun melihat dengan jelas pengiclikan antara Gita dan juga Bima. Mia yang cemburu langsung mengambil golok dan mengeliminasi Gita serta Bima ke isekai. Dan setelah selesai melakukan aksinya, si Kumar datang dan meminta makan pada Mia. Anehnya, ketika Mia sudah selesai memberi makan, ia malah merasa kesakitan dan pada akhirnya ia malah tereliminasi juga. Ternyata ada satu syarat yang harus dipertahankan oleh Bima, yaitu Bima dilarang untuk gituan dengan orang lain. Karena jika itu dilakukan, maka sama saja dengan mengubah indukannya si Kumar. Dan siapapun yang bukan indukannya, maka akan berpulang setelah diseruput oleh si Kumar. Nah itulah guys rangkuman dari film yang sedikit agak membagongkan ini. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa kalian subscribe dan nantikan juga video-video saya selanjutnya.